What if she can't be saved? Take him out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmat-Nya. Pada kisah kali ini menceritakan mantan pembunuh profesional dan anaknya yang juga seorang pembunuh bayaran yang sengaja dijadikan alat pembunuh suatu organisasi demi meluruskan semua kejahatan si pimpinan. Bagaimana bapak dan anak ini mengungkap kejahatan pimpinan kepada hukum? Langsung saja. Awal kisah memperlihatkan seorang wanita bernama Rebecca, salah seorang agen pembunuh profesional yang sengaja menyamar menjadi ibu hamil untuk membunuh salah seorang pejabat dari Rusia bernama Karpov. Dengan sedikit trik, Rebecca menukar handphone Karpov yang sudah diberi racun. Saat dia sedang menggunakan handphone tersebut, dia langsung tewas seketika. Para pengawal yang mencurigai Rebecca yang membuat penyamarannya terbongkar. Rebecca yang berhasil bersembunyi segera menghubungi anggota untuk menjemputnya. Salah seorang anggota intelijen yang bernama David berhasil mengetahui kalau Rebecca telah meminta bantuan untuk menjemputnya. David yang tidak ingin didahului Rebecca segera mencegat lebih dulu orang yang menjemputnya. Dengan sedikit trik, David berhasil mengambil alih. Di sisi lain, tampak Rebecca terus berupaya mengubah penyamaran untuk mengelabui para petugas di sana. Dengan mudah, dia berhasil keluar dari gedung pertemuan dan tiba di tempat penjemputan. Di sana, Rebecca melihat tidak ada isyarat dari para anggota penjemput yang membuatnya merasa curiga. Rebecca segera melarikan diri. David yang mengejar tentu tidak bisa menemukannya yang lenyap dari kerumunan. Di tempat lain, terlihat seorang wanita pimpinan organisasi intelijen Kadis bernama Juno. Dia sedang menginterogasi salah seorang anggotanya yang telah berkhianat. Tanpa pertimbangan sedikit pun, anggota Juno diperintahkan langsung membunuhnya. Di sisi lain, tampak David menghubungi sang istri bernama Enju, memberitahu kalau dia harus kembali ke dunia intelijen, sebab David mengetahui kalau putrinya masih hidup dan harus segera diselamatkan. Enju yang khawatir tentu tidak mengizinkannya dan mengatakan lebih baik menggunakan jasa kepolisian untuk mengusut semuanya. Tapi David bersikeras sebab kelompok yang dihadapi bukanlah sembarangan yang jauh dari kata mudah. David meminta agar Enju segera mengungsi ke tempat yang lebih aman sebelum semuanya diketahui mereka. But she's my daughter. I can't leave her again. Di tempat berbeda, Rebecca menghubungi Juno memberitahu kalau dia sekarang berada di tempat aman sebab ada pihak lain yang telah menyabotase penjemputan dirinya. Untung saja dia berhasil lolos. Juno menerangkan itu biasa saja terjadi karena ada yang telah membocorkannya. Untuk itu, Juno memerintahkan Rebecca agar segera mencari tahu siapa yang telah melakukan hal tersebut. I'll find them and I'll take care of it. Make sure you do. Tidak lama, Rebecca berhasil menemukan mobil anggota yang dibajak. Tapi dia melihat pesan kertas titik koordinat yang sengaja ditulis pembajak. Rebecca dan anggotanya segera ke titik tersebut mencari tahu apa yang diinginkan orang tersebut. Pada malam hari, Rebecca dan anggotanya telah sampai di lokasi. Ternyata David telah mempersiapkan segalanya untuk melumpuhkan mereka. He's running.
David sengaja tidak mengalahkan Rebecca, tapi menggiringnya ke sebuah gudang. Dalam gudang, David menunjukkan wajahnya di depan Rebecca yang membuatnya terkejut kalau itu adalah ayah kandungnya. Dad? Rebecca tidak percaya kalau itu adalah ayahnya yang diketahui telah tewas 9 tahun yang lalu. David meyakinkan kalau dia benar-benar ayahnya dan akan menjelaskan nanti di tempat lain. Tapi Rebecca masih bingung dan tidak percaya. Dengan spontan, Rebecca memukul David hingga pingsan. Rebecca menghubungi Juno dan menanyakan apakah Juno mengetahui siapa orang yang diperintahkan untuk dilenyapkan. Juno menjawab tidak mengetahui siapa orangnya. Sambil menangis, Rebecca menjawab kalau itu adalah ayahnya. Saat Juno bertanya lokasi Rebecca, dia langsung memutuskan komunikasi. Juno, did you send me after my own father? David yang sadar meyakinkan Rebecca kalau dia betul-betul ayah kandungnya. Tidak lama, anggota Rebecca datang yang ingin menembak David. Dengan cepat, dia langsung dihabisi Rebecca. No! Rebecca memeriksa ponsel anggotanya. Ternyata Juno mengetahui dan memerintahkan para anggotanya membunuh David. Rebecca mulai sadar kalau dia telah diperalat Juno. Come with me and I'll tell you everything. Di tempat aman, David memberitahu kalau dia sengaja memalsukan kematiannya demi melindungi Rebecca dari target pembunuhan, serta membuat kembali identitas baru. Beberapa waktu yang lalu, David mendapat informasi kalau Rebecca bekerja di intelijen Chadis sebagai pembunuh bayaran. Untuk itu, David harus segera menyelamatkan Rebecca. Kini, David meminta agar Rebecca ikut bersamanya pergi ke Vietnam untuk memulai hidup baru. Rebecca yang diam kemudian pergi ke toilet. Di toilet, Rebecca yang masih bingung menghubungi Juno meminta pendapat apakah dia harus ikut ayahnya atau kembali ke organisasi. Juno tentu saja menjawab kalau dia harus kembali dan memfitnah kalau David orang yang berbahaya. He's dangerous. I don't know what he's planning. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka terhenti dengan adanya pemeriksaan polisi. Rebecca yang mengeluarkan senjata langsung dilarang David kalau itu adalah pemeriksaan biasa. Ternyata pemeriksaan tersebut memang ditunjukkan mencari Rebecca dan David yang diperintahkan oleh Juno. Bahkan Juno memerintahkan agar langsung menghabisi mereka. Dengan cepat mereka melawan dan kabur. Rebecca! 동구야! Take point! David dan Rebecca sampai di tempat persembunyiannya. Di sini, David sengaja membius Rebecca dengan minuman agar memeriksa semua barang bawaannya. Di kantor intelijen Chadis, Juno mendapat tamu dari pemerintah intelijen bernama George yang mencurigai kalau Juno terlibat dan meyakini otak dari pembunuhan anak buahnya seminggu yang lalu. Tapi karena tidak cukupnya bukti, George tidak bisa menangkapnya. Cuman hanya memberi peringatan kalau militer mencurigai Juno. Have to boil up surplus American goods. Di kediaman David saat Rebecca telah sadar dari pingsannya, dia tampak marah dan memberitahu memang benar telah menghubungi Juno. Itu karena dia masih bingung mana yang harus dia percayai. And you brought me on this fucked up little daddy-daughter adventure. Dengan melampiaskan kemarahannya pada David karena kebohongan ayahnya telah meninggal, Rebecca terus menyerang David. Dia segera menenangkan Rebecca dan menceritakan peristiwa penangkapan anggota mafia di Filipina yang sangat berbahaya dan telah masuk dalam markas mereka. Tanpa sengaja, David menemukan data di markas mafia kalau penyergapan tersebut telah direncanakan dan mengetahui seluruh data pribadi para prajurit yang menyerang markas mafia. Untuk itu, David sengaja memalsukan kematiannya agar Rebecca bisa terhindar dari pembunuhan para mafia. We were their target. Tidak berselang lama,
istri David menghubungi kalau kini dia sedang diikuti orang yang tak dikenal. David yang menyadari istrinya dalam bahaya, dia langsung pergi sendiri dan meninggalkan Rebecca biar tetap aman. Sounds like you could use my help. Di tempat lain, Juno menghubungi salah seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam bernama Gunn. Dari markas intelijen memberitahu kalau David kini sedang menuju ke arah istrinya. David yang menyadari posisinya tentu diawasi lewat CCTV, dengan tenang dia menghindar dan menghabisi satu persatu anak buah Juno. Deal! What the fuck is going on? Juno yang mengetahui dari anak buahnya telah terjadi lost kontak dengan beberapa anggotanya, dia meyakini kalau David telah berada di posisi target dan melumpuhkan mereka. David sengaja menghubungi Juno dengan alat komunikasi anggota Juno, memberitahu jangan pernah libatkan istrinya. Tanpa disadari, anak buah Juno telah berada di belakang David yang ingin menyerangnya. Untung saja, Rebecca dari tadi telah mengikuti David dan melumpuhkannya. Juno dan anggotanya melihat Rebecca telah membantu David, meyakini kalau kini positif bekerja sama. David yang mengetahui posisi istrinya berada di toilet, dia sengaja memancing anak buah Juno untuk mengejarnya. David segera menghubungi istrinya untuk pergi secepat mungkin ke arah stasiun. Sementara itu, David dan Rebecca terus mengalahkan para anggota Juno. Tanpa David menduga, dia diserang Gunn pembunuh bayaran yang membuatnya kewalahan. Mereka berdua segera berlari naik kereta. Mereka akhirnya berkumpul dan membuat Rebecca terkejut kini memiliki adik dari istri baru ayahnya. David segera menghubungi sahabatnya yang seorang hacker, meminta agar membuatkan identitas baru untuknya agar bisa terbebas dari pengejaran anggota intelijen Chadis. David berharap besok identitas baru tersebut telah dia terima. 내가 대가 같은 사람 때문에 후딱 은퇴하고 싶다니까. Rebecca yang menemui ayahnya mengatakan kalau anggota Juno tentu sedang menunggu dan menangkap kita saat berhenti di stasiun berikutnya. David telah memperhitungkan itu semua. Sebelum sampai di stasiun, dia akan memberhentikan kereta. Saat mereka berhenti, ternyata Juno mengetahui dan memerintahkan anggotanya untuk mengejar dan menangkap David serta Rebecca. Pada malam hari di tempat gudang barang, Rebecca yang mendapat ide untuk lolos dari lokasi meminta tumpangan pada salah satu truk dan mengizinkannya. David sengaja menandai satu truk lain dengan darahnya untuk mengelabui anggota Juno. Benar saja, di sana terlihat Gunn yang mencari keberadaan David dan Rebecca. Saat melihat salah satu truk ada bercak darah, dia langsung menghentikannya dan memeriksa. Kini, David dan keluarganya bisa sedikit tenang, telah berada jauh dari Seoul. You remember what we used to call that? Di tempat lain, Gunn berhasil menemukan tempat di mana David membuat identitas baru. Dengan ancaman keras Gunn, si pembuat identitas tidak mau memberitahu keberadaan David. Dengan terpaksa, dia harus mati di tangan Gunn. Kemudian menghubungi Juno mengatakan tidak ada informasi apapun
yang dia temukan. Tapi Juno mengatakan David akan ke tempat pembuatan identitas tersebut malam ini. Gun yang sebelumnya dihalangi Rebecca membunuh David, dia meminta persetujuan Juno membolehkannya untuk menghabisi Rebecca. She got in my way last time. Pada malam hari ketika David menunggu pembuat identitas, dia tidak juga datang. Tidak lama, seseorang menghubungi memberitahu kalau telah terjadi permasalahan di tempat pembuatan identitas dan pemiliknya telah tewas. David yang menyadari anggota Juno berhasil melacak keberadaannya segera pulang untuk memberitahu anak dan istrinya. Ternyata dari kejauhan Gunn terus melihat pergerakan David dan memberitahu anggota lain untuk bersiap-siap menyerang David dan Rebecca. I need to do this. Di rumah, David langsung menyuruh anak dan istrinya bergegas pergi dari rumah untuk segera ke pelabuhan, sebab para anak buah Juno telah mengetahui keberadaan kita. Setiba di pelabuhan, mereka segera menyewa kapal nelayan untuk pergi, tapi keberadaan mereka diketahui dan membuat mereka saling serang. David sempat bertarung dengan Gunn yang membuatnya hampir terbunuh. Untung saja dia berhasil menembak bahu Gunn yang membuatnya jatuh ke laut. Oliver, anak Juno yang merasa misinya kali ini telah gagal, berniat lari dan dikejar Rebecca, tapi dia berhasil dihentikan David. David menginterogasi Oliver tentang perihal Juno ibunya, sehingga terungkaplah kejadian sebenarnya di waktu 9 tahun yang lalu. Juno lah yang telah membocorkan identitas dan menjualnya pada pihak mafia Filipina. David yang marah langsung menghubungi Juno mengatakan kalau dia telah mengetahui kejadian sebenarnya di 9 tahun yang lalu dari Oliver. I trusted you and you betrayed me. Juno yang ketakutan dengan anaknya di bawah ancaman David mengaku menyerah dan mengikuti perintah David. Tapi David merasa Juno telah merampas Rebecca darinya dan langsung menembak Oliver. Keesokan harinya, Juno terlihat berada di atas kapal mencari mayat anaknya, tapi tidak menemukannya, kecuali mayat anggota yang lain dan Gunn yang masih hidup. Gun! Di kantornya, Juno meminta agar memperluas pencarian David dan keluarganya, serta meminta agar mencari tahu informasi dari data pribadi istri David. Anak buah Juno mengatakan mereka telah mencoba mencari tahu identitas istri David, tapi sistem tetap saja menolak untuk mengakses. Mereka meyakini istri David bukanlah dari keluarga sembarangan. Curar o matar. Encuentren a mi hijo. Di tempat keberadaan David dan keluarganya, terlihat mereka telah berada di rumah mertua David, yang memang bukan orang sembarangan. Bahkan dulunya David sangat besar perjuangannya untuk meluluhkan hati semertua menikahi Andrew, anak kesayangan satu-satunya. 나 8살 때 엄마가 가르쳐주려고 했었잖아. Juno mengirim pesan suara pada David yang meyakini Oliver masih ditawannya untuk melakukan pertukaran Oliver dengan tidak akan lagi mengganggu kehidupan dan keluarga David. Rebecca yang mendengar pesan tersebut sedikit pun tidak percaya yang sangat mengetahui liciknya Juno. ¿Por qué te quería muerto? Mendengar penjelasan Rebecca, David memiliki ide menemui Oliver dalam gudang dengan memanipulasi pikirannya terhadap Juno. David mengatakan kalau Juno tidak mau mengambil risiko tentang keberadaan Oliver yang disandra dan mendengarkan suara Juno yang sudah diedit David. Dengan tipu daya David, Oliver terpengaruh dan memberitahukan kebenaran kalau pembunuhan yang bernama Govrov adalah satu-satunya bukti perantara informasi Ukraina kepada Rusia tentang kemampuan kemiliteran dua negara. Cuando quiso llevarse la laptop supe lo que significaría. Rebecca yang mengetahui informasi tersebut memutuskan untuk melawan Juno sebelum mereka bertindak lebih dahulu. Y lo asesiné por ella. David, dia meminta agar istrinya untuk tetap tinggal sementara waktu dengan ayahnya, sebab David dan Rebecca harus menyelesaikan urusannya dengan Juno dan organisasi Chadis.
¿Pelear contra ella? ¿Y contra Cádiz? Keesokan harinya, terlihat David dan Rebecca telah berada di luar kantor George. Dia berencana untuk menemui George secara rahasia agar tidak diketahui orang lain. Sebab David mengetahui kalau George dapat membantunya mengungkap kebusukan Juno. David berhasil mengetahui kalau George akan pergi nanti malam ke pasar tradisional dari handphone pengawalnya yang diretas. Mi teléfono. David akhirnya berhasil bertemu dengan George dan mengatakan perilaku Juno yang sesungguhnya tentang banyaknya pembunuhan yang diperintahkannya. Bahkan Juno dengan sembarangan menjual informasi rahasia negara pada pihak lain yang tentu akan berpengaruh buruk. David berjanji akan menyerahkan semua bukti kebusukan Juno jika George mau membersihkan namanya dan Rebecca sebagai buronan militer. Semula George menolak sebab dia mengetahui kalau Rebecca sudah sangat banyak melakukan pembunuhan. David kembali menegaskan kalau semua bukti kejahatan Juno tidak apa-apanya dibandingkan Rebecca. Mendengar ucapan David, George pun menyetujuinya. Destruir a ambos. Hecho. David pun kemudian memulai misinya dengan mengaktifkan handphone Oliver agar dilacak anggota Juno tempat keberadaannya. Oliver kemudian bebaskan bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya, terlihat David dan Rebecca telah berada dekat rumah Juno. Di rumah, terlihat Juno menanyakan pada Oliver apa saja yang telah diberitahu pada David. Semula, Oliver tidak memberitahu. Dengan sedikit rayuan ibunya, dia mau memberitahu semuanya. You were the one who burned him 9 years ago. Tidak lama, Juno dan Oliver keluar dari rumah. Dengan cepat, David dan Rebecca menyelinap masuk rumah Juno yang berniat memasang alat penyadap untuk membongkar semua kebusukannya. Oliver yang tiba di kantornya segera diinterogasi anggota Juno tentang penyekapannya. Terlihat Oliver kecewa pada ibunya yang menganggap Juno tidak percaya lagi padanya dan segera pergi untuk pulang. Done with these questions. This is ridiculous. You're right. Di rumah, David dan Rebecca akhirnya berhasil menyelesaikan pemasangan semua alat tersebut. Bertepatan, Oliver sampai di rumah. Tidak lama, Juno menghubungi Oliver, mengatakan lebih baik dia berada di rumah untuk menenangkan diri sementara waktu. Di saat itu juga, Oliver melihat lukisan di dinding sedikit berubah posisi yang membuatnya curiga dan segera menurunkannya. Ternyata, Oliver melihat ada kamera tersembunyi. Oliver langsung berpendapat ibunya telah memasang alat tersebut yang merasa ibunya tidak percaya lagi dengannya. Ternyata itu semua adalah rencana David yang ingin membuat rasa tidak percaya Oliver pada ibunya. Pada malam hari, Oliver segera pergi keluar dengan mobilnya dengan raut wajah yang masih kesal. Dari belakang, David dan Rebecca terus mengawasinya. Di tempat sepi, Rebecca mematikan mobil Oliver yang sudah disabotase dan menghidupkan alarm sehingga Oliver segera keluar. Rebecca langsung meledakkan mobil Oliver. Dari kejadian tersebut, Oliver semakin yakin dan percaya kalau ibunya benar-benar tidak percaya lagi dengannya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Oliver segera menemui George untuk melaporkan semua kebusukan yang dilakukan oleh ibunya. George segera menghubungi David untuk mengabulkan permintaannya, sebab Oliver telah berada di tempatnya untuk mengungkap semua kejahatan ibunya. That'll give us an ironclad case against Juno and Caddis. Tidak lama, David dan Rebecca terkejut kediaman mereka diserang anggota Juno. Mereka berdua segera melarikan diri. Sayangnya, Rebecca berhasil ditangkap dan membawanya pergi. Kini, terlihat Rebecca telah berada di kediaman Juno dengan sedikit interogasi darinya. Di sini, Rebecca juga mengatakan Oliver sengaja dia dan ayahnya pengaruhi untuk tidak lagi berpihak dengan Juno. Tapi Juno tidak mempedulikan hal tersebut yang dia inginkan agar Rebecca kembali lagi dengannya. Terlihat Juno sengaja membuat Rebecca juga berpihak padanya saat mengatakan mempersilahkan Rebecca memilih mau pergi dengan siapa, sebab dia akan meninggalkan negaranya.
Dengan spontan, Rebecca mengejar Juno dan memeluknya. Di kediaman rumah Enju, terlihat David meminta bantuan pada mertuanya yang ternyata juga pimpinan salah satu organisasi pembunuh. Keesokan harinya, David telah memiliki beberapa anggota dan segera mencegat iringan mobil Juno yang hendak melarikan diri ke luar negeri. El convoy ya... ¡Guarden todo! Y nada que tenga un apunte escrito. ¡Sácanos de aquí! David akhirnya bertarung dengan Gunn. Tentu saja David berhasil melumpuhkan Gunn. Di mobil, Rebecca yang disandra berhasil memberontak dan menghabisi anggota yang ada di dalam mobil. Saat David akan membunuh Juno, Rebecca menghalangi ayahnya, meminta membiarkan Juno tetap hidup. Sebab biarpun bagaimana, Juno juga ada dalam perjalanan hidupnya. David mengikuti keinginan anaknya. Pada malam hari, terlihat David dan keluarganya kini terlihat berkumpul dan berniat akan pergi berlibur bersama-sama. Ketika Enju ke toilet yang didampingi Rebecca, David merasa curiga suara mereka tidak terdengar yang terlalu lama. David segera mencek ke toilet. Ternyata dia mendapati Enju bersimbah darah dan keberadaan Rebecca tidak ada lagi. David yang menanyakan siapa pelakunya, Enju menjawab Rebecca, dan film pun tergantung. ¡Rebecca! Terima kasih sahabat, tampaknya film ini masih ada kelanjutannya. Dan mari kita tunggu. Mohon dukungannya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.